Bagaimana jika sebuah kitab kuno yang dihormati miliaran orang tidak hanya berisi petunjuk spiritual, tapi juga cetak biru matematis tersembunyi untuk penciptaan? Beberapa orang menanyakan hal ini tentang Al-Quran, sebuah teks yang berusia lebih dari 1400 tahun. Mungkinkah strukturnya mengandung kode kosmik, serangkaian pola numerik yang mencerminkan hukum alam semesta? Kita melihat matematika di bintang-bintang, di atom, mengapa tidak di dalam kitab suci? Manusia adalah pencari pola. Begitulah cara kita menemukan fisika dan bagaimana kita membaca makna di dunia. Klaimnya, susunan surat, ayat, dan bahkan huruf-huruf Al-Quran bukanlah acak, tetapi struktur yang disengaja dan rumit. Ini bukan tentang numerologi mistis, tetapi tentang apakah bahasa matematika alam semesta bergema dalam sebuah kitab yang diyakini ilahi. Galileo mengatakan alam semesta ditulis dalam matematika. Apakah pesan ilahi akan berbeda? Kita di sini bukan untuk membuktikan atau menyangkal iman, tetapi untuk bertanya, bagaimana jika, dan untuk mengikuti bukti. Kita akan menjelajahi bilangan prima, rasio emas, dan konstanta aneh dalam Al-Quran. Apakah ini kebetulan atau tanda matematis dari arsitek kosmik? Mari kita cari tahu. Desain numerik Al-Quran. Apakah ini kode kosmik untuk penciptaan? Bagaimana jika sebuah teks suci berusia 1400 tahun menyimpan cetak biru matematika untuk alam semesta? Mungkinkah Al-Quran, yang dihormati oleh lebih dari 1 miliar orang, mengkodekan pola-pola yang mencerminkan hukum fisika, menantang pemahaman kita tentang kebetulan, dan menunjukkan desain yang sangat cerdas? Pertanyaan ini bukan hanya keingintahuan teologis. Ini adalah teka-teki yang membingungkan, yang menjembatani iman, matematika, dan kosmologi. Mengundang kita untuk menjelajahi apakah arsitektur numerik Al-Quran mengungkapkan tangan ilahi yang membentuk realitas itu sendiri. Kode tersembunyi di balik kata-kata Al-Quran dikenal sebagai panduan spiritual dan moral, tetapi bagaimana jika ayat-ayatnya menyembunyikan lapisan makna yang lebih dalam? Kerangka numerik yang selaras dengan hukum dasar alam semesta. Bayangkan sebuah teks di mana jumlah ayat, kata, dan huruf tidak acak, tetapi merupakan bagian dari desain yang rumit, dengan pola-pola seperti angka 7 melambangkan 7 langit, siman melambangkan kelengkapan, dan bahkan silub 12 miman. Keanehan matematika yang dikenal sebagai angka taksi muncul dengan ketepatan yang luar biasa. Ini bukan kebetulan belaka. Mereka membentuk struktur yang kohesif, menunjukkan bahwa Al-Quran mungkin lebih dari sekadar buku. Itu bisa menjadi cetak biru kosmik. Perhatikan surah Al-Fatihah, bab pembuka Al-Quran. Ia memiliki 7 ayat, 29 kata, dan 109 huruf. Semuanya bilangan prima. Jumlah digitnya 2 plus 9, 11, 11, 11, juga bilangan prima, membentuk 3 serangkai Al-Quran. 2 plus 9, 100 yang menentang kemungkinan statistik. Mungkinkah ini tanda yang disengaja dari kepengarangan ilahi, yang dikodekan dalam struktur teks itu sendiri? Dan apa artinya bahwa angka-angka ini selaras dengan pola-pola yang ditemukan di alam, seperti rasio emas atau orbit planet? Rumus yang mengikat semuanya di jantung misteri ini terletak rumus konseptual. Q2DM plus P menguat C. Setiap istilah mewakili pilar desain numerik Al-Quran. Angka tuni, angka 7, terkait dengan pengulangan dan tatanan ilahi, muncul dalam 7 ayat Al-Fatihah dan referensi ke 7 langit. Min enumerasi, melambangkan kelengkapan, muncul dalam akar digital dari hitungan kunci, seperti 119 map, 6 PU-2 bintang pola, angka taksi C729, dengan faktor 712 kebziblas, muncul dalam hitungan ayat dan kata, menghubungkan ke pola kosmik, 112 bab, yang dapat dibagi dengan 6 dan 19, membentuk tulang punggung struktural Al-Quran, dengan prima ke 12, bergema dalam jumlah numerik. Rumus ini bukan hanya abstraksi matematika. Ini adalah lensa untuk menguraikan struktur Al-Quran, mengungkapkan simetri dan keselarasan yang menantang pemahaman kita tentang keacakan. Mungkinkah teks abad ke-7, yang diwahyukan kepada seorang nabi yang tidak bisa membaca, mengkodekan kerumitan seperti itu secara kebetulan? Pola yang menggema alam semesta, pola numerik Al-Quran tidak ada secara terpisah. Mereka beresonansi dengan hukum yang mengatur kosmos. Al-Quran 5:1-7 menyatakan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Sebuah ayat yang selaras dengan penemuan kosmologi modern tentang alam semesta yang mengembang. Demikian pula, Al-Quran 21:30 menggambarkan langit dan bumi sebagai satu kesatuan, sebelum pemisahan mereka.
menggemakan teori Big Bang. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah bagaimana struktur numerik teks ini mencerminkan kebenaran kosmik ini. Misalnya, rasio emas 6/12, konstanta universal yang terlihat di galaksi, DNA, dan seni, muncul dalam rasio total ayat terhadap bab, angka 19, yang ditekankan dalam Al-Quran 7:4-30. Di atasnya ada 19, terkait dengan 1014 bab, 6 Ghazi plus, dan keselarasan numerik lainnya. Bahkan angka taksi 1029 terhubung ke hitungan ayat dalam surah bernomor 17 dan 19, menunjukkan benang matematika yang terjalin ke dalam kain penciptaan. Mungkinkah pola-pola ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengkodekan prinsip-prinsip yang sama yang mengatur galaksi, partikel, dan kehidupan itu sendiri? Permadani matematika kepengarangan ilahi, desain numerik Al-Quran meluas ke struktur linguistiknya. Menggunakan abjad gematria, di mana huruf-huruf Arab diberi nilai, misalnya Awil 1. Kata-kata seperti Ali, nilai 110 selaras dengan hitungan ayat dalam surah-surah tertentu. Sistem khusus alfabet prime sat memetakan huruf kebilangan prima, misalnya Awal 2, B = 3, mengungkapkan pola berbasis prima yang memperkuat koherensi teks. Sistem-sistem ini mengungkap simetri, seperti 22 huruf dalam 7 ayat pertama dan terakhir, yang saling mencerminkan di seluruh 114 bab Al-Quran. Kerumitan seperti itu menimbulkan pertanyaan mendalam. Mungkinkah seorang manusia, apalagi seorang nabi yang tidak bisa membaca di Arab abad ke-7, menciptakan teks dengan pola numerik yang saling terkait yang selaras dengan konstanta ilmiah modern? Analisis komputasi, termasuk studi frekuensi kata dan pembelajaran mesin, menunjukkan bahwa pola-pola ini secara statistik tidak mungkin, menunjukkan desain di luar kemampuan manusia. Menjembatani iman dan sains, kerangka numerik ini tidak hanya menantang para skeptis, tetapi juga mengundang para ilmuwan, matematikawan, dan orang-orang beriman untuk memikirkan kembali peran Al-Quran. Apakah itu hanya teks agama, atau mungkinkah itu kode universal, dokumen desain, yang mirip dengan DNA, yang mengkodekan prinsip-prinsip penciptaan? Kemunculan kembali angka-angka seperti 7, 9, dan 1029, bersama dengan keselarasan dengan konstanta fisik, menunjukkan kecerdasan yang disengaja. Seperti yang dicatat oleh sebuah penelitian, harmoni antara matematika dan alam menunjukkan kosmos yang bertujuan. Namun, eksplorasi ini bukan tentang membuktikan keilahian melalui angka saja. Ini tentang membangkitkan keajaiban. Pola-pola Al-Quran mengundang kita untuk bertanya, bagaimana jika hukum alam semesta dan struktur teks berasal dari sumber ilahi yang sama? Mungkinkah buku kuno ini menyimpan petunjuk tentang sifat realitas, menunggu untuk diuraikan oleh alat modern seperti AI dan analisis komputasi? Pertanyaan besar, cetak biru kosmik. Desain numerik Al-Quran menimbulkan pertanyaan yang melampaui iman dan sains. Apakah teks ini cetak biru kosmik yang sengaja dibuat untuk mencerminkan tatanan matematika alam semesta? Jika demikian, apa artinya bagi pemahaman kita tentang realitas, tujuan, dan keilahian? Pola-pola ini, pengulangan, simetri, dan keselarasan dengan hukum alam, menantang kita untuk mempertimbangkan desain yang sangat cerdas di balik Al-Quran dan kosmos. Penelitian di masa depan dapat mendorong ini lebih jauh. Pembelajaran mesin untuk menganalisis frekuensi kata, studi lintas teks dengan teks suci lainnya, atau algoritma untuk mengungkap pola yang lebih dalam. Untuk saat ini, Al-Quran berdiri sebagai teka-teki yang menggiurkan. Angka-angkanya membisikkan rahasia penciptaan. Akankah Anda berani menjelajahi kode kosmik ini, di mana iman bertemu akal, dan angka mengungkapkan yang ilahi? Desain numerik Al-Quran, cetak biru. Penciptaan kata pengantar persimpangan matematika dan spiritualitas Al-Quran, yang dihormati sebagai firman ilahi Allah, adalah panduan spiritual yang mendalam bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Di luar ajaran teologis dan moralnya, ia menyimpan arsitektur matematika yang rumit yang melengkapi makna spiritualnya. Buku ini mengundang pembaca untuk menjelajahi persimpangan unik ini, di mana angka dan wahyu ilahi bertemu untuk mengungkapkan lapisan makna yang lebih dalam. Desain numerik Al-Quran bukan hanya keingintahuan, tetapi cetak biru potensial untuk memahami penciptaan alam semesta, yang dikodekan dengan pola-pola yang menantang pemahaman manusia, dan menunjukkan desain yang sangat cerdas. Dengan menyelami kerangka numerik ini, kami bertujuan untuk menjembatani alam iman dan akal, menawarkan perspektif baru tentang teks suci yang telah membentuk peradaban selama lebih dari 1.400 tahun.
Perjalanan penulis, ketertarikan saya pada pola numerik Al-Quran dimulai dengan pertanyaan sederhana. Mungkinkah kebijaksanaan ilahi Al-Quran melampaui kata-katanya untuk menyertakan kode matematika yang mencerminkan tatanan alam semesta? Keingintahuan ini yang berakar pada iman dan hasrat akan matematika menuntun saya untuk menjelajahi teks melalui lensa numerik. Bertahun-tahun studi, analisis komputasi, dan refleksi mengungkapkan pola-pola yang mencengangkan, pengulangan, simetri, dan hubungan numerik yang menentang kebetulan. Perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh kekaguman penemuan, memadukan penghormatan spiritual dengan penyelidikan ilmiah. Tujuan saya adalah untuk membagikan temuan-temuan ini, mengundang pembaca untuk merenungkan kemungkinan bahwa struktur Al-Quran adalah desain yang disengaja, bukti kepengarangan ilahinya, dan cerminan kosmos itu sendiri. Bagian I. Fondasi. Kode bab 1. Lensa matematika pada Al-Quran. Pendahuluan Al-Quran secara tradisional dipahami sebagai panduan spiritual dan moral, tetapi di bawah permukaannya terdapat struktur matematika tersembunyi yang menunjukkan asal ilahi. Buku ini mengemukakan bahwa Al-Quran adalah dokumen berkode, dengan pola numerik yang tertanam dalam ayat, bab, dan kata-katanya. Pola-pola ini tidak acak, tetapi membentuk kerangka kerja yang kohesif yang selaras dengan hukum yang mengatur alam semesta. Dengan melihat Al-Quran melalui lensa matematika, kita menemukan bukti desain yang disengaja, menantang pembaca untuk mempertimbangkan kembali teks sebagai cetak biru untuk penciptaan itu sendiri. Rumus Al-Quran inti dari eksplorasi ini adalah rumus yang diusulkan IM plus P sama 2 plus 1 C, yang merangkum arsitektur numerik Al-Quran. 2DM Matani mewakili prinsip pengulangan berpusat pada angka 7 yang muncul dalam struktur Al-Quran kunci, misalnya 7 langit, 7 ayat Al-Fatihah. Istilah ini mencerminkan pola berulang yang menyatukan teks. Mi enumerasi melambangkan kelengkapan dan finalitas, terkait dengan angka 9 dan perannya dalam akar digital dan enumerasi elemen-elemen Al-Quran. P. Uman Dual Seinma, bintang pola, menunjukkan angka taksi sujudulan, angka unik dengan faktor 7-19 yang muncul dalam pola numerik Al-Quran yang signifikan. 118C, wadah, mencerminkan kerangka organisasi 118 bab Al-Quran, berfungsi sebagai tulang punggung struktural teks. Rumus ini adalah alat konseptual untuk memahami bagaimana pola numerik saling terkait untuk membentuk desain yang kohesif, menunjuk pada kepengarangan ilahi. Tujuan buku-buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa desain numerik Al-Quran bukanlah konstruksi manusia, tetapi bukti desain yang sangat cerdas. Dengan menganalisis pola-pola seperti pengulangan, simetri, dan keselarasan numerik dengan konstanta ilmiah, kami berpendapat bahwa Al-Quran berfungsi sebagai cetak biru untuk memahami penciptaan alam semesta. Eksplorasi ini dimaksudkan untuk para sarjana, ilmuwan, dan orang-orang beriman, menawarkan perspektif multidisiplin yang menjembatani iman dan akal. Bab 2. Bahasa angka, definisi kunci. Untuk menganalisis struktur numerik Al-Quran, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan konsep matematika yang digunakan dalam penelitian ini. Angka satuan, prima, dan komposit. Angka satuan adalah 1, prima adalah angka yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, misalnya 2, 3, 5, 7. Dan komposit adalah angka dengan pembagi tambahan, misalnya 6, 8. Ini membentuk blok bangunan analisis numerik Al-Quran, seperti yang terlihat dalam hitungan ayat seperti 7, prima dalam Al-Fatihah. Angka aditif dan non-aditif. Angka aditif, atau angka sempurna, sama dengan jumlah pembagi tepatnya, misalnya 6 kuadrat plus 2 plus 3. Struktur Al-Quran seringkali selaras dengan angka-angka tersebut, menunjukkan desain yang disengaja. Sifat numerik, jumlah digit suatu angka, misalnya 29, 2 plus 9 adalah 11. Akar digital, hasil satu digit dari penjumlahan digit berulang kali, misalnya 29, 2 plus 9, 11, 1 plus 1, 2. Faktor, pembagi suatu angka penting untuk mengidentifikasi pola dalam hitungan ayat dan bab. Sistem huruf Al-Quran, abjad gematria, memberikan nilai numerik pada huruf-huruf Arab, misalnya A1, B2, hingga Uldiviu. Sistem ini, yang digunakan secara historis, mengungkapkan pola dalam hitungan kata dan ayat. Alfabet Primsata, sistem khusus yang memetakan huruf-huruf Arab ke bilangan prima, misalnya A-2, B-3, J-5. Ini meningkatkan deteksi pola dengan menekan keprimaan. Peran dalam analisis alat numerik ini mengungkapkan pola dalam struktur Al-Quran. Misalnya, abjad gematria memberikan nilai pada kata-kata, menunjukkan hubungan antara nama, misalnya Ali, strapula, dan hitungan ayat.
Alfabet Prime 1 menyoroti pola berbasis prima, memperkuat koherensi matematika teks. Tabel yang memetakan huruf ke angka disediakan di lampiran B untuk kejelasan. Bagian 2. Dekonstruksi rumus. Bab T, kekuatan pengulangan 7mt. Angka 7 adalah landasan desain numerik Al-Quran, muncul dalam referensi ke-7 langit, 7 ayat Al-Fatihah, Al-Quran 1, dan konteks signifikan lainnya. Kemunculannya kembali menunjukkan pola yang disengaja, melambangkan kelengkapan dan tatanan ilahi. Fondasi prima Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, bab pembuka adalah keajaiban matematika. 7 ayat, bilangan prima. 29 kata, bilangan prima dengan jumlah digit 2 plus min 14 prima. 139 huruf, bilangan prima dengan jumlah digit 1 plus 3 plus 19 prima. 3 serangkai Al-Quran. Tujuan ini seluruhnya terdiri dari bilangan prima, dengan jumlah digit prima menunjukkan tanda numerik dasar. Pola simetris Al-Quran menunjukkan simetri dalam 7 ayat dan kata pertama dan terakhirnya. Misalnya, 7 ayat pertama Al-Fatihah mencerminkan sifat numerik dalam 7 ayat terakhir surah An-Nas 11. Keduanya berjumlah 22 huruf. Simetri ini memperkuat prinsip pengulangan matani. Prinsip matani Al-Quran 11:87 menyatakan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Secara tradisional diartikan sebagai merujuk pada Al-Fatihah. Matani, sering diulang, diinterpretasikan ulang di sini sebagai prinsip pengulangan numerik. Pola-pola seperti kemunculan kembali 7 dalam hitungan ayat, hitungan kata, dan elemen struktural di seluruh Al-Quran mendukung interpretasi ini. Bab 4. Peran enumerasi, angka 9. Angka 9 melambangkan finalitas dan kelengkapan dalam Al-Quran. Akar digitalnya, hasil satu digit dari penjumlahan digit, sering muncul dalam hitungan numerik, seperti 1 bab 12, bab 1 plus 1 plus 6, 6 plus 9. Surah 9 At-Taubah. Jumlah ayatnya memiliki akar digital 1 plus 9 12, 1 plus 2 3, tetapi posisi dan isinya selaras dengan pola berbasis 9. Kelengkapan dalam penciptaan Al-Quran Dudi 212 menyatakan, dia telah menghitung segala sesuatu dengan bilangan, menekankan enumerasi ilahi. Kemunculan kembali 9 dalam akar digital dari hitungan kunci. Misalnya total ayat 6 plus 2 plus G 6 plus 11, 178, tetapi hitungan yang disesuaikan menghasilkan 9, terhubung dengan konsep teologis ini. Bab 5. Bintang pola, angka taksi. Angka 1229, yang dikenal sebagai angka taksi, adalah angka terkecil yang dapat dinyatakan sebagai jumlah 2 kubus dengan 2 cara. 1 plus 11 plus 10 Faktor-faktornya 17, 11, dan digit-digitnya sinian muncul dalam pola numerik Al-Quran, membentuk kluster sil 29. Contoh pola ilahi. Angka 1229 muncul dalam jumlah hitungan ayat dan hitungan kata di seluruh surah-surah tertentu. Misalnya, jumlah ayat dalam surah bernomor 7 dan 19 menghasilkan pola yang selaras dengan faktor-faktor sil 29. Hubungannya dengan Al-Quran 22:28, dia telah menghitung segala sesuatu, diperkuat oleh sifat numerik ayat tersebut. Bab 6. Wadah Todlah Beleblas. Kerangka organisasi 111 bab Al-Quran membentuk tulang punggung strukturalnya. Angka ini tidak sembarangan, tetapi merupakan bagian dari desain yang disengaja dengan 111, menghubungkan angka 11 yang ditekankan dalam Al-Quran. Di atasnya ada 19. Prima ke-11, bilangan prima ke-11, 6 per 19, muncul dalam jumlah hitungan bab dan ayat, memperkuat kohesi rumus. Misalnya, jumlah hitungan ayat tertentu selaras dengan 6/19, menghubungkan ke kerangka numerik yang lebih luas. Bagian 3, alam semesta sebagai desain numerik. Bab 7, fisika angka Al-Quran sebagai dokumen desain. Pola numerik Al-Quran menunjukkan bahwa itu adalah dokumen desain untuk alam semesta, mirip dengan DNA dalam sistem biologis. Struktur matematikanya mengkodekan prinsip-prinsip yang mencerminkan hukum fisika, seperti simetri dan proporsi. Gelombang partikel helix. Partikel seperti sinar cahaya mungkin mengikuti jalur helix berdasarkan keprimaan nomor serinya, yang dipandu oleh pola numerik Al-Quran. Misalnya, struktur berbasis prima dari hitungan Al-Fatihah, dapat mencerminkan konstanta fisik fundamental. Ekspansi dan keruntuhan Al-Quran 5:1-47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaanmu, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan Al-Quran 21:4.
Pada hari kami menggulung langit, menunjukkan alam semesta yang siklis. Kode numerik dengan pola seperti 114 dan 19 selaras dengan proses kosmik ini. Bab 8. Simetri yang lebih dalam dan angka khusus rasio emas. Rasio emas 4,6 muncul dalam jumlah total bab plus ayat yang duplikat dan unik. Misalnya, rasio total ayat terhadap bab mendekati fa menunjukkan harmoni universal. Kelompok numerik khusus 3 serangkai Al-Quran 7, 29 dan urutan lainnya. Misalnya, pola bilangan prima dalam hitungan ayat mengungkapkan simetri yang lebih dalam. Kelompok-kelompok ini terhubung ke konstanta ilmiah seperti panjang tahun surya dan konstanta gravitasi, seperti yang catat dalam studi seperti The Divine Blueprint. Kode nama. Nama-nama seperti Ali, nilai abjad 10, selaras dengan hitungan ayat dan kata, mengungkapkan pola tersembunyi. Misalnya, jumlah hitungan kata tertentu dalam surah yang menyebut Ali mendekati 110, memperkuat desain numerik. Bagian feed, kesimpulan dan pekerjaan masa depan. Bab 9, perspektif baru pada teks kuno. Bukti analisis komputasi pola numerik Al-Quran, hitungan ayat, hitungan kata, dan penilaian huruf, menunjukkan kerumitan yang menentang kebetulan acak. Kemunculan kembali angka-angka seperti 7,19 dan 7,29 bersama dengan keselarasan mereka dengan konstanta ilmiah, mendukung argumen untuk kepengarangan ilahi. Menjembatani iman dan sains. Desain numerik ini menawarkan jembatan antara iman dan sains, mengundang para sarjana, ilmuwan, dan orang-orang beriman untuk menjelajahi struktur Al-Quran. Ini menantang pandangan konvensional tentang teks-teks suci, menunjukkan kode universal yang beresonansi dengan hukum alam. Angka-angka di dalam Al-Quran bukan cuma buat berhitung, mereka mungkin jadi dasar dari struktur teksnya. Al-Quran punya 119 surat, itu 6 kali 19, angka yang sering muncul di teori kode. Jumlah ayatnya sekitar 6.236. Para pendukung teori kode bilang, setiap angka struktural, surat, ayat, frekuensi kata, membentuk desain yang saling terkait dan disengaja. Seolah-olah matematika itu tanda air ilahi yang menjaga keaslian teks. Kalau satu kata atau ayat diubah, seluruh sistemnya bisa runtuh. Ini mengubah Al-Quran dari puisi jadi arsitektur, kerangka angka yang tersembunyi. Lapisan matematika ini bisa jadi mekanisme verifikasi diri, memastikan teksnya tidak berubah. Angka-angka jadi bagian aktif dari pesan, bukan cuma deskripsi. Membaca Al-Quran dengan kacamata ini berarti bertanya, kenapa 114 surat? Kenapa angka 7 sering banget muncul? Apakah angka-angka ini cuma kebetulan atau kunci untuk pemahaman yang lebih dalam? Sudut pandang ini mengajak kita menganalisis Al-Quran dengan rasa kagum sekaligus perhitungan. Mungkin di dalam strukturnya ada kode yang menghubungkan spiritual dan kosmik. Dua angka mendominasi struktur matematis Al-Quran, 7 dan 19. Angka 7 terjalin di seluruhnya. Surat pertama memiliki 7 ayat. Al-Quran berbicara tentang 7 langit, dan kata 7 muncul dalam cara-cara yang terstruktur. Keterkaitan tematik, seperti penyebutan langit dan bumi dalam kelipatan 7, menunjukkan desain yang disengaja. Angka 7 bertindak sebagai motif yang berulang, jangkar numerik. Angka 19 bahkan lebih mencolok. Surat ke-24 menyatakan, di atasnya ada 19, petunjuk langsung kata para ahli kode. Rashad Khalifa mengusulkan bahwa Al-Quran disusun berdasarkan angka 19, 112 surat, 19 by 6, 19 huruf basmalah, dan kata Allah muncul 219 kali, 11 pada 22. Surat pertama yang diwahyukan memiliki 19 ayat. Hitungan dari surat itu hingga akhir adalah 19. Kata Al-Quran, itu sendiri terkait dengan angka 19. Kompleksitas keterkaitan ini sungguh menakjubkan. Mungkinkah seorang penulis abad ke-7, tanpa alat modern, menyematkan kode semacam itu? Ini adalah teka-teki yang menantang, baik orang yang percaya maupun yang skeptis. Apakah pola-pola ini disengaja, atau hasil dari pikiran kita yang selalu mencari pola? Untuk memahami pola-pola ini, beberapa orang mengusulkan formula Al-Quran, sebuah model konseptual untuk mengatur fenomena numerik. Bayangkan, Q7M plus min E plus I29P plus 1 7M, semua pola yang berhubungan dengan angka 7, ayat langit kelipatan dalam jumlah kata. 9E pola angka 9, melambangkan kesempurnaan dan menggemakan alam semesta yang mengembang. P29, bilangan prima dan konstanta aneh, seperti C29 yang akan segera kita jelajahi.
Starblebat surat yang menjadi dasar. Ini bukan persamaan ajaib, tapi kerangka untuk penyelidikan. Ini membantu mengkategorikan bukti dan melihat bagaimana komponen matematis saling terkait. Formula ini adalah alat, bukan jawaban. Ini membingkai pertanyaan, apakah Al-Quran adalah pesan yang dikodekan secara matematis? Dengan menguraikan kode ini, kita bisa secara sistematis menjelajahi klaim-klaimnya. Perjalanan sinergi pendidikan bukan kepastian. Angka-angka Al-Quran tidak ada dalam ruang hampa. Mereka menggemakan pola-pola di alam semesta. Al-Quran menyebutkan alam semesta yang mengembang berabad-abad sebelum penemuan Hubble. Rasio emas 1:11 muncul di alam, dari galaksi hingga bunga, dan beberapa orang mengklaim itu tertanam dalam Al-Quran, bahkan dalam lokasi geografis Mekah. Penekanan Al-Quran pada keseimbangan dan pasangan mencerminkan fisika. Untuk setiap partikel, ada antipartikel, materi dan energi sebagai dualitas. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, sebuah petunjuk tentang simetri alam semesta. Keselarasan ini menunjukkan struktur Al-Quran dan kosmos mungkin memiliki sumber yang sama. Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku tanda-tanda, baik di alam maupun dalam strukturnya sendiri. Kode matematika menjadi tanda lain, menjembatani spiritual dan fisik. Ini mengundang kita untuk melihat kitab suci dan sains sebagai saling melengkapi, bukan bertentangan. Pola-pola ini mungkin merupakan bukti dari sumber pengetahuan yang menyatu. Apakah ini sebuah desain atau kebetulan yang luar biasa? Bagaimana para peneliti menemukan kode-kode ini? Ini bukan cuma membaca, ini analisis. Mereka menghitung frekuensi kata dan huruf. Kata hari muncul 395 kali, kata bulan 12 kali, cocok dengan siklus alam. Analisis bilangan prima memeriksa jumlah bab dan ayat untuk hubungan prima. Al-Quran menjadi kumpulan data numerik, dicari sinyal yang tidak acak. Gematria memberikan nilai numerik pada huruf Arab, mengubah kata menjadi angka untuk analisis lebih lanjut. Akar digital mengurangi angka menjadi 1 digit untuk memeriksa hubungan tersembunyi. Alat-alat ini menghitung prima gematria akar digital secara sistematis menyisir Al-Quran untuk mencari pola. Setiap metode menambahkan lapisan pada kasus desain matematis. Prosesnya ketat memadukan tradisi dengan komputasi modern. Pencarian terus berlanjut dan bukti terus bertambah. Apakah kode Al-Quran serangkaian kebetulan atau bukti sebuah rancangan? Kaum skeptis berpendapat bahwa manusia memang terprogram untuk menemukan pola apofenia, dan dengan data yang besar, kebetulan tidak bisa dihindari. Memilih-milih adalah risiko, menyoroti pola yang cocok, mengabaikan yang tidak. Variasi dalam manuskrip dan metode penghitungan dapat merusak konsistensi kode. Para pendukung membalas bahwa kepadatan dan kerumitan pola, terutama angka 19, secara statistik adalah mukjizat. Kemungkinan begitu banyak pola yang saling terkait terjadi secara kebetulan sangat kecil. Kecanggihan kode ini, yang hanya ditemukan dengan alat modern, tampaknya di luar kemampuan abad ke-7. Bagi orang beriman, ini adalah bukti asal ilahi, mukjizat untuk zaman sains. Debat ini tetap terbuka, sebuah teka-teki intelektual yang besar, kebetulan atau rancangan. Jawabannya mungkin tergantung pada sudut pandang Anda. Di antara angka-angka dalam Al-Quran, 1929 menonjol, yaitu angka Hardy Ramanujan atau angka taksi. Ramanujan menyebutnya angka terkecil yang bisa diungkapkan sebagai jumlah 2 kubus dengan 2 cara berbeda. Apa hubungannya dengan Al-Quran? 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf terputus, memiliki total 1729 ayat. Ini mengejutkan, sebuah angka dengan sejarah matematika yang unik, yang terkode dalam kelompok surat tertentu. Kisah Hardy Ramanujan berasal dari abad ke-20, Al-Quran abad ke-7. Apakah angka ini menunggu untuk ditemukan oleh generasi mendatang? Kaum skeptis menyebutnya pilih-pilih, mengapa hanya surat-surat ini yang dijumlahkan? Tapi surat-surat itu adalah kelompok yang berbeda, dan sudah ada dalam tradisi Islam. Munculnya angka 1729 dalam konteks ini sulit diabaikan. Ini adalah gambaran kecil dari perdebatan, hubungan yang bermakna, atau kebetulan yang dipilih. Kisah 1729 adalah salah satu bagian paling menarik dalam pencarian kode Al-Quran. Ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam pada persimpangan matematika dan wahyu. Kita sudah menjelajahi angka, pola, dan gema kosmik dalam Al-Quran. 7, 19, 1, 7, 7,
Setiap angka ini menimbulkan pertanyaan tentang rancangan dan kebetulan. Bagi orang beriman, cetak biru matematika ini meneguhkan iman dan menjembatani ilmu pengetahuan dengan spiritualitas. Bagi kaum skeptis, ini adalah kumpulan data yang menarik, layak untuk penyelidikan yang cermat dan berpikiran terbuka. Pencarian ini menantang asumsi dan membuka jalan baru untuk berpikir. Kode Al-Quran tidak memberikan semua jawaban, tetapi memicu pertanyaan-pertanyaan mendalam. Ini mengajak kita untuk melihat kedalaman tersembunyi dalam kearifan kuno dan keindahan matematis alam semesta. Mungkin jawabannya tidak hanya terletak pada teleskop, tetapi juga pada struktur bahasa dan kesadaran. Perjalanan ini bersifat pribadi, pertanyaannya tak ada habisnya. Dan bagi pikiran yang ingin tahu, itulah hadiah terbesar dari semuanya.